Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hildanti Auramifita dari Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Berikut adalah video pemberdayaan masyarakat mengenai pengenalan produk pembiayaan pada bank syariah untuk masyarakat petani. Sebagai negara agraris, sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Walaupun sangat strategis, sektor pertanian memiliki karakteristik usaha yang memiliki resiko kegagalan yang sangat tinggi. Sehingga minat lembaga pembiayaan untuk mendanai pengelolaan pertanian relatif rendah, sedangkan modal yang sangat besar dibutuhkan oleh pengusaha petani. Jika ada lembaga pembiayaan yang bersedia untuk menyalurkan dananya, tentunya telah mengantisipasi untuk meminimalisir resiko yang ada. Apakah resiko-resiko tersebut? Yang pertama yaitu menetapkan suku bunga dengan cukup tinggi. Yang kedua yaitu sangat selektif untuk memilih usaha dengan komoditas komersial yang tinggi. Yang ketiga yaitu memilih menjadi channeling bagi kredit program pemerintah. Namun sangat berbeda dengan pandangan syariah yang berprinsip bebas dari bunga, menggunakan sistem profit loss sharing, dan yang ketiga yaitu perhitungan hasil di akhir transaksi. Tentunya hal tersebut memberikan keadilan bagi debitur dan kreditur. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pertanian di kawasan pegunungan Kawah Ijen yang penduduknya bermata pencaharian sebagai petani mengandalkan pembiayaan dari satu lembaga bank konvensional. Sehingga di daerah tersebut terjadi monopoli dengan kesepakatan tertentu, diantaranya adalah memberikan agunan dari hasil panen pertanian dan perkebunan. Hal tersebut sangat berisiko tinggi terutama bila terjadi gagal panen, apalagi dengan sistem bunga pada bank konvensional. Maka tujuan dari program ini adalah untuk memberikan literasi tentang pembiayaan syariah yang dapat dijadikan alternatif bagi para masyarakat petani agar dapat meminimalisir risiko yang dihadapi. Jadi, apa sajakah produk pembiayaan syariah yang cocok untuk pertanian? Mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai penyedia modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal. Keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Risiko kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pengelola seperti penyelewengan, penyalahgunaan, atau bentuk kecurangan lainnya. Implementasi mudharabah di sektor pertanian dapat dilakukan melalui kemitraan usaha. Pola kemitraan yang dekat dengan mudharabah adalah model kontrak farming yang telah dikembangkan dalam bentuk perusahaan inti rakyat atau PIR serta kerjasama operasional agribisnis. Musyarakah. Musyarakah merupakan kerjasama perkongsian dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha. Masing-masing pihak memberikan kontribusi tertentu dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Banyak jenis usaha yang dapat dibiayai oleh musyarakah, antara lain perdagangan, industri, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain. Beberapa kegiatan usaha dalam bentuk perkongsian yang mirip dengan jenis pembiayaan musyarakah adalah PT, CV, dan koperasi. Kegiatan agribisnis dengan jenis usaha yang luas sangat memungkinkan memakai skim musyarakah ini. Muzaraah. Skim muzaraah adalah khusus diterapkan di bidang pertanian. Muzaraah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola si penggarap dengan imbalan bagian tertentu atau persentase dari hasil panen. Dalam muzaraah ini, benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan jika benih dari penggarap disebut mukarobah. Bai al-murabahah. Bai al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Lembaga pembiayaan akan membelikan suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian, nasabah menerima tersebut dan membayar sesuai dengan kemampuan atau besarnya berdasarkan kesepakatan. Dalam sektor pertanian, bai murabahah ini
dapat dimanfaatkan untuk pembelian alat dan mesin pertanian seperti hand traktor, pompa air, power thresher, rice milling unit, dan sebagainya. BI Assalam. BI Assalam merupakan jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini, sedangkan barang akan diterimanya di masa mendatang. BI Assalam berbeda dengan praktek ijon yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat pedesaan hingga saat ini. Dalam sistem ijon, sama sekali tidak jelas kuantitas barang yang diperjualbelikan, serta sangat spekulatif. Pada BI Assalam disyaratkan harus jelas kuantitas, kualitas barang, serta waktu pembayarannya. Untuk sektor pertanian, skim BI Assalam bisa diaplikasikan. Sebagai gambaran misalnya, perbankan syariah melakukan sendiri atau memberikan pinjaman kepada nasabah untuk membeli gabah petani dengan harga yang layak. Sistem pengadaan atau pembelian gabah seperti yang dijalankan Bulog dapat mengadopsi skim BI Assalam ini. Arohan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis dan pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dalam hubungannya dengan bidang pertanian, praktek gadai atau rohan sudah umum dijumpai di pedesaan. BI Al-Istisna. Istisna merupakan model pembiayaan yang digunakan sebagai proses untuk nilai tambah suatu produk. Jenis pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai bangunan, mesin-mesin, pabrik, dan jenis aset lain yang dipergunakan pada kebutuhan di bidang pertanian. Pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian pembayaran tunai pada saat awal, cicilan, atau pembayaran tunai pada setelah dilakukan pengiriman barang. Ijaroh merupakan kontrak lease kontrak di mana suatu bank menyewakan suatu peralatan kepada salah satu nasabahnya. Jenis akad ijaroh dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan pada sektor pertanian apabila barang telah tersedia atau ready stock dan berjangka waktu panjang yaitu lebih dari 6 bulan. Aplikasi akad ijaroh dapat dilakukan untuk penyewaan lahan, gedung, rumah kaca, mesin storage, dan jenis barang lain yang memiliki investasi jangka panjang. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual kembali kepada petani. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Jika pembiayaan syariah diimplementasikan untuk pengusaha pertanian di pedesaan, tentunya akan memberikan prospek yang sangat positif. Semoga dengan banyaknya alternatif pembiayaan ini dapat memberikan keleluasaan bagi para petani untuk memilih pembiayaan syariah yang sesuai dengan jenis kegiatan dan sektor ekonomi usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.